Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Nurbaiki dengan NIM 2012-10001. Saya Siti Nurhasana Tudailiyah dengan NIM 2012-118. Saya Firly Hidayat, NIM 2012-112. Dan di sini kami akan menjelaskan tentang toharoh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung saja di sini Ustazah akan menjelaskan tentang toharoh atau bersuci. Jadi sebelum melaksanakan sholat, ada kalanya kita melaksanakan toharoh terlebih dahulu. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan toharoh di sini? Saya. Apa? Toharoh itu mensucikan diri sebelum melaksanakan sholat. Ya, benar. Toharoh itu yaitu mensucikan diri sebelum melaksanakan sholat, seperti menghilangkan hadas ataupun najis. Ada yang tahu apa itu hadas? Jika nggak tahu, hadas itu secara sederhana bisa kita dapat artikan sebagai sesuatu sifat yang melekat pada 7 anggota yang bisa mencegah terhadap sahnya sholat, seperti menghalangi untuk melaksanakan sholat tanpa berwudu, tanpa mandi besar. Berarti itu pengertian hadas, Bu. Ya, ini pengertian hadas. Dan juga tadi ada menjelaskan tentang pengertian toharoh. Najis belum dijelaskan. Ada yang tahu apa itu najis? Belum tahu. Najis menurut bahasa adalah perkara yang menjijikkan, sedangkan menurut syarah adalah sesuatu yang menjijikkan dan dapat mencegah sahnya sholat. Di sini najis dijelaskan terbagi menjadi 3. Yang pertama ada najis mukhafafah, ada najis mukhafafah. Selanjutnya ada najis mutawassithah. Selanjutnya ada najis mughalladhah. Ngerti tahu apa itu najis mukhafafah? Najis yang ringan, Tahu contohnya seperti apa? seperti air kencing bayi. Ya, benar. Lebih lengkap lagi, yaitu air kencing bayi laki-laki yang umurnya kurang dari 2 tahun yang mana hanya mengkonsumsi ASI dan tidak makan apapun. Itulah yang dimaksud dengan najis mukhafafah. Tadi juga dijelaskan tentang najis mughalladhah. Ada yang tahu najis mughalladhah? Saya, Bu. Ya, dia akan menjelaskan. Najis mughalladhah itu merupakan najis berat. Contohnya itu seperti yang berasal dari kotoran babi, air liur anjing, dan lain sebagainya. Ya, itulah yang dimaksud dengan najis mughalladhah, yaitu najis yang berat. Selanjutnya di sini ada tentang najis mutawassithah. Ada yang tahu najis mutawassithah itu apa? Jika belum tahu, najis mutawassithah yaitu najis yang sedang berasal dari kotoran seperti kotoran manusia atau binatang, ataupun air kencing, nanah, darah, bangkai dan lainnya. Nah, di sini tadi kan sudah dijelaskan macam-macam najis. Ada cara mensucikan najis. Yang pertama pada najis mukhafafah, yaitu najis yang ringan. Cara mensucikannya dengan dihilangkan najisnya terlebih dahulu, lalu kita memercikan dengan air yang suci. Cukup dengan memercikan sehingga air itu merata kepada najis tersebut dan menghilangkannya. Selanjutnya di sini ada najis mughalladhah, yaitu najis yang berat. Tadi seperti contohnya najisnya anjing dan babi. Cara mensucikannya yaitu dengan membasuh menggunakan tanah. Salah satunya dengan menggunakan tanah, yaitu dengan 7 kali basuhan.
Yang ketiga tadi ada najis mutawasitoh. Najis mutawasitoh tadi seperti nanah, darah. Nah, di sini najis mutawasitohnya terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ainiyah dan yang kedua ada hukmiyah. Tahu ainiyah itu apa? Ya, Tidak, Bu, tidak. Najis ainiyah itu ialah najis yang tampak najisnya. Nah, cara menghilangkannya yaitu dengan cara mensucikannya. Cara mensucikannya yaitu dengan menghilangkan bentuk najis tersebut terlebih dahulu, lalu disucikan dengan air yang suci dengan menghilangkan air najis tersebut. Itu yang disebut dengan najis ainiyah. Kalau najis hukmiyah, najis ini tidak terlihat, hanya kita cium baunya, kita rasakan. Nah, cukup kita hilangkan dengan menggunakan air yang suci di mana letak najis tersebut yang kita rasakan baunya atau rasanya. Itulah cara mensucikan dari hadas dan najis sebelum melaksanakan sholat. Iya, itulah seputaran penjelasan tentang toharoh. Di sini masih ada yang belum paham dengan toharoh, bisa ditanyakan. Saya, Bu. Ya. Nah, tadi kan Ibu sudah menjelaskan pengertian atau penjelasan najis ainiyah dengan hukmiyah. Tadi Ibu tidak menjelaskan contohnya itu seperti apa. Ya. Di sini najis ainiyah itu najis yang terlihat atau tampak. Contohnya seperti darah di lantai. Nah, ketika kita ingin melaksanakan sholat, cara mensucikannya yaitu dengan menghilangkan air najisnya serupa darah, lalu kita membasuhnya dengan air yang suci. Selanjutnya itu ada najis hukmiyah. Najis ini secara hukum tidak kita lihat, tidak tampak, hanya kita bisa rasakan. Seperti najisnya, najis kotoran hewan berupa kotoran cicak, itu tidak terlihat, hanya kita mencium kayak bau kotoran, tapi tidak kita lihat. Nah, cukup kita basuh dengan air yang suci tanpa menggunakan air najisnya, karena air najisnya itu tidak terlihat. Izin, Bu. Ya, Itu kan tadi najisnya berupa darah. iya. Darahnya itu seberapa yang bisa dianggap najis? Apa itu setitik, apa sebesar koin logam, atau seberapa yang bisa dikatakan darah itu najis? Nah, najis darah yang bisa dikatakan najis itu mungkin banyak ya. Kalau sedikit itu biasanya najisnya dimaafkan kalau sedikit. Nah, seperti darahnya satu mangkok mungkin berceceran di lantai. Nah, itulah disebut dengan najis ainiyah terlihat. Nah, itu harus disucikan sebelum melaksanakan sholat. Terima kasih atas jawabannya, Bu. Iya, sama-sama. Lanjut, di sini masih ada yang ingin ditanyakan lagi seputaran tentang toharoh. Saya, Bu. Ya, kepada nanti bisa bertanya. Apa saja macam-macam hadas itu? Oh iya, tadi Ibu tidak menjelaskan tentang hadas ya. Di sini hadas itu terbagi dua, yaitu ada hadas besar dan juga ada hadas kecil. Hadas besar itu segala sesuatu yang menyebabkan mandi wajib. Itulah yang disebut dengan hadas besar. Nah, di sini juga ada hadas kecil. Hadas kecil ini yaitu segala sesuatu yang menyebabkan batalnya sholat, seperti kentut, bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Nah, itulah yang disebut dengan hadas kecil. Karena anak-anak bisa dipahami tentang penjelasan seputaran toharoh pada hari ini. Alhamdulillah. Ya, cukup di sini penjelasan kita tentang toharoh pada hari ini. Ibu tutup dengan kalimat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Ibu pamit dulu ya. Iya, Bu.